Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Syahwa Zahra Agustin, Saya Imro'atul Aulia. Saya Syarifatul Jannah. saya Nabila Pradiatul Qulub. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang hasil analisis kami terhadap kasus tuduhan kekerasan terhadap Ibu Supriyani. Baik, saya akan menceritakan sebuah kasus yang menimpa seorang guru honorer bernama Ibu Supriyani. Ibu Supriyani ini sudah mengajar selama 16 tahun di SDN 4 Baito, Konawe, Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2024, beliau menghadapi tuduhan serius, yaitu dituduh menganiaya seorang murid kelas 1 SD berinisial MC. Kejadiannya bermula ketika ibu korban menemukan luka di paha anaknya. Awalnya si anak ini bilang bahwa lukanya akibat jatuh di sawah bersama ayahnya. Tapi kemudian ia berubah cerita dan mengatakan bahwa Bu Supriyani memukulnya dengan sapu di sekolah. Tuduhan ini sangat berat, tapi anehnya ada banyak hal yang tidak masuk akal. Misalnya, pada waktu yang dituduhkan itu pukul 10 pagi. Siswa kelas 1 sebenarnya sudah pulang pada pukul segitu. Selain itu, Bu Supriyani bukan wali kelas korban. Memang beliau kadang menggantikan wali kelas jika berhalangan, tapi pada hari itu tidak ada bukti bahwa beliau ada di kelas korban. Bahkan luka di paha anak itu bukan seperti bekas pukulan, melainkan seperti luka bakar yang melepuh. Selama 5 bulan, mediasi sudah diupayakan, tapi gagal karena pihak pelapor diduga meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah yang tidak sanggup dipenuhi oleh Bu Supriyani. Pada akhirnya, Bu Supriyani ditahan pada 16 Oktober tanpa pemberitahuan sebelumnya, meskipun akhirnya dibebaskan 6 hari kemudian. Dan puncak masalah dari masalah ini pada 25 November 2024 yang kebetulan adalah Hari Guru Nasional, pengadilan memutuskan bahwa Bu Supriyani tidak bersalah. Hakim menyatakan tuduhan itu tidak terbukti dan nama baik beliau dipulihkan. Tapi kasus ini meninggalkan dampak besar. Korban dan para saksi dikeluarkan dari sekolah, sementara beberapa aparat termasuk Kapolsek dan Kanit Reskrim dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus ini. Dari cerita ini kita bisa melihat betapa beratnya tantangan yang dihadapi guru honorer di Indonesia. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. B. Analisis akar masalah. Jadi analisis masalah kasus kami menggunakan metode 5Y sebagaimana berikut. Jadi kami menemukan bahwa problemnya adalah Ibu Supriyani dituduh melakukan tindak kekerasan kepada muridnya. Why dari problem itu adalah mengapa Ibu Supriyani dituduh menganiaya siswa? Jawabannya ialah karena terdapat luka pada paha korban yang menurut pelapor disebabkan oleh tindakan kekerasan. Lalu kenapa muncul pertanyaan itu? Mengapa pelapor meyakini bahwa luka tersebut akibat kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Supriyani? Jawabannya ialah karena siswa bersaksi mengatakan bahwa dirinya dipukul di sekolah menggunakan sapu, meskipun sebelumnya dia menyatakan bahwa itu adalah luka bekas jatuh bersama ayahnya di sawah. Lalu muncul pertanyaan dari permasalahan itu, mengapa siswa memberikan keterangan yang berubah-ubah? Hal ini dimungkinkan sepertinya siswa berada dalam sebuah tekanan atau kebingungan ketika dimintai penjelasan. Mungkin bisa jadi dia merasa takut karena pelapor, orang tua korban, juga menyatakan kalau misalnya si korban memang bukan tipe anak yang menceritakan segala sesuatu kepada orang tuanya. Lalu, mengapa keterangan siswa ini langsung dijadikan dasar laporan oleh si pelapor? Hal ini dikarenakan pelapor, yaitu kedua orang tua korban, itu merasa bahwa keterangan anaknya ini cukup untuk menuduh. Walaupun pada awalnya mereka menggunakan mediasi, berbagai macam mediasi, karena kenyataannya luka ini sudah cukup parah. Maka dari itu mereka melakukan mediasi kepada kepala sekolah maupun ke pihak pelaku. Namun karena tidak memiliki titik terang, akhirnya dijadikan sebuah laporan dan dibawa ke meja hijau. Lalu mengapa mediasi tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah? Dikatakan bahwa mediasi ini sudah dilakukan dari sejak bulan April hingga bulan Oktober kemarin.
Dan menurut berita yang beredar bahwa pihak pelapor meminta denda sebesar 50 juta rupiah kepada pelaku agar menjadikan masalah ini damai dan selesai. Namun baik Ibu Supriani maupun pihak sekolah itu menyatakan ketidakmampuan, dan pihak sekolah hanya mengatakan bahwa mereka bisa memberikan biaya denda, biaya ganti rugi, namun hanya sebesar 10 juta, 20% dari harga awal. Maka dari itu proses hukum terus berlanjut. Akar masalah yang saya temukan dari sini yaitu adanya kesalahpahaman dan ketidakcukupan bukti yang diperkuat oleh konflik kepentingan, yaitu tuntutan denda tadi. Dan hal ini diperburuk dengan kurangnya mekanisme resolusi konflik yang efektif di awal proses. Jadi karena kesalahpahaman dan tidak adanya cukup bukti, dan juga mediasi yang buruk dari pihak hukum dari awal, itu membuat kasus ini semakin terlantar dan semakin kompleks. Setelah analisis kami menggunakan metode 5 why tersebut, faktor-faktor utama yang menjadi penyebab masalah ini dapat kami simpulkan sebagaimana berikut. Yang pertama ialah kesalahpahaman dan ketidakpastian fakta atas tuduhan terhadap Ibu Supriani. Tuduhan ini sebenarnya kan didasarkan pada keterangan korban yang berubah-ubah, tanpa bukti yang kuat, dan mendukung klaim adanya penganiayaan. Sebenarnya luka siswa ini itu terlihat tampak seperti luka melepuh, namun si korban dia bersaksi bahwa itu adalah luka hasil penganiayaan setelah dipukul dengan sapu oleh Ibu Supriani. Jadi salah satu faktornya karena ada kesalahpahaman dan ketidakpastian fakta, jadi itu cukup memperburuk keadaan kasus ini. Lalu yang kedua, ketegangan sosial dan status dari pihak pelapor. Pelapor yang ada di sini, orang tua korban adalah seorang aparat kepolisian dan tentunya istrinya sudah pasti sebagai Ibu Bayangkari. Sedangkan pihak pelaku hanyalah guru honorer. Jadi sepertinya perbedaan status sosial dan mediasi yang cukup buruk dalam penyelesaian kasus ini menambah ketegangan yang ada dalam penyelesaian konflik ini. Lalu yang ketiga, tuntutan damai yang tidak realistis. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwasannya ada tuntutan sebesar 50 juta rupiah, itu cukup tidak realistis dengan kondisi sekolah dan juga kondisi Ibu Supriani yang hanya mendapatkan gaji sebesar 300.000 sebulan, dan pembayaran gaji tersebut juga hanya dilakukan selama 3 bulan sekali. Jadi tuntutan ini cukup memberatkan pihak pelaku, dan tuntutan ini juga masih belum ditemukan berasal dari siapa. Yang keempat, kurangnya edukasi penyelesaian konflik. Sebagaimana tadi, mediasi dalam proses penyelesaian konflik ini kurang mengutamakan dialog yang netral dan juga berbasis fakta. Hal ini terlihat dari kegagalan mediasi dan eskalasi masalah yang menjadi kasus hukum. Lalu faktor yang kelima ialah sistem perlindungan guru yang lemah. Sebagai seorang guru honorer, Ibu Supriani tidak memiliki perlindungan hukum dan dukungan institusional yang memadai, sehingga lebih rentan baginya jika dihadapkan dengan konflik dan tuduhan seperti ini. Dari semua kelima faktor tersebut, kombinasi dari faktor-faktor personal, sosial, dan juga sistematik, ini membuat kasus menjadi semakin kompleks. Hal ini juga menunjukkan bahwa diperlukannya adanya perbaikan sistem pendidikan dan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil dan transparan dari aparat hukum. Setelah kita membaca dan juga memahami kasus tuduhan kekerasan yang dilakukan oleh Ibu Supriani, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ternyata di luar sana masih ada anggota aparat negara yang seharusnya berusaha untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan juga ketentraman baik di negara maupun di masyarakat. Justru mereka melakukan hal yang sebaliknya yang dapat merugikan orang lain. Nah, jika kasus ini tidak segera ditindaklanjuti dengan cermat,
Maka hal yang akan terjadi adalah yang pertama, akan terciptanya ketidakadilan di mana pihak yang seharusnya tidak bersalah justru mereka akan mendapatkan hukuman yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Kedua, pencemaran nama baik terhadap pihak yang tertuduh. Dan yang ketiga adalah peluang terjadinya kasus yang sama. Para oknum yang memiliki jabatan tinggi namun mereka memanfaatkannya dengan cara yang tidak benar, maka mereka akan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk menjatuhkan orang lain. Agar hal tersebut tidak terjadi kembali, maka diperlukan ketegasan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini akan menumbuhkan kepatuhan hukum sehingga mengurangi potensi terjadinya tindakan kekacauan ataupun pelanggaran kepada orang lain. Kedua, pemerintah juga perlu membentuk badan hukum yang adil, cermat, tegas, jujur, serta bijaksana dalam mengadili masalah agar mereka bisa menangani kasus dengan adil dan juga tepat. Dan yang terakhir adalah memberikan pelajaran Pancasila kepada di Satuan Pendidikan Indonesia sebagai langkah menumbuhkan pemahaman dan juga ketaatan terhadap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari analisis akar masalah kasus tuduhan kekerasan terhadap Ibu Supriyani adalah kasus dugaan penganiayaan terhadap guru honorer Supriyani mencerminkan kesalahpahaman yang diperparah dengan kurangnya bukti yang kuat, konflik kepentingan, dan tekanan dari luar. Mediasi yang tidak berhasil karena tuntunan denda yang terlalu tinggi memaksa kasus ini dibawa ke pengadilan. Putusan bebas ini menunjukkan pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi para pendidik. Untuk mencegah kejadian serupa, diberlakukan sistem penyelesaian konflik yang lebih baik, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak-hak guru sebagai pilar pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.